عالمي وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذا بمختتم هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر نار وسراق ومن إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan daripada pengajian kita setiap malam Ahad ba'da maghrib, yaitu tafsir Quranul Karim, yang mana kita rujukan kita adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Murahil Labid, tafsir Nawawi, lebih dikenal tafsir Nawawi, boleh disebut Murahil Labid dan boleh disebut juga tafsir Munir. Jadi tafsir ini dengan 3 nama, dengan julukan di masyarakat para santri-santri. Maka oleh karena itu, mari kita isi waktu kita sambil menjelang daripada Isya, maghrib, waktu yang singkat akan tetapi pahala yang berat, pahala yang tidak dapat dihitung bila kita isi kebaikan-kebaikan, lebih lagi yaitu daripada Al-Quran yang kita bacakan sambil menunggu kita salat Isya. Kita niatkan di masjid intikafnya, nawaitul intikaf hadzal masjid lillahi taala. Kita duduk masjid, beritikaf kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan keutamaan kepada kita. Mari kita buka tafsirnya. Kita baca Al-Qur'annya terlebih dahulu untuk mengambil keberkahan dalam pengajian ini.
InsyaAllah kita akan diberikan oleh Allah kepemahaman dalam membacakan Al-Quran yang kita bacakan ini. Kita buka ayat yang ke-30. Perhatikan bacaannya, makharijul hurufnya, tajwidnya, sertakan daripada ilmu tajwidnya. Bacaan Al-Quran memiliki adab, yaitu dengan membaca dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا
سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Ya, kita lanjutkan tafsirnya di ayat yang ke-30 di pangkal ayat 30 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawat duhaku an Ibnu Abbasin annahu ta'ala innama qala hadzal qawlu lil malaikati alladhina kanu fil ardi maharibina ma'a iblis li'anna Allah ta'ala lamma askana al-jinna al-arda li'anna Allah ta'ala lamma askana al-jinna al-arda fafsadu fiha wasafaku dima'a wa qatala ba'dahum ba'dan ba'athallahu iblisa fi jundin minal malaikati faqatalahum iblisa bi'askurihi hatta akhrajuhum minal ardi wa alhaquhum bijazairil bahri wa haula'i khazanil jannani anzalahumullahu minas samai ilal ardi litardil jinni ilal jazairi wal jibali wasakanul arda fakhaffafa Allahu anhumul ibadata wa kana iblis ya'budullahu taratan fil ardi wa taratan fis samai wa taratan fil jannati
fadakhalahu al-ujub wa qala fi nafsihi fadakhalahu al-ujub wa qala fi nafsihi ma a'tani Allahu hadzal malak ma a'tani Allahu hadzal malak illa li'anni akramul malaikat li'anni akramul malaikata alaihi illa li'anni akramul malaikata alaihi. Ya, sampai situ kita artikan. Rawahud Dhahak telah meriwayatkan Dhahak ad-Dhahak, seorang ulama tafsir, mentafsirkan ayat wa idz qala rabbuka lil malaikah yang di atas tadi itu, yang kita bahas pada minggu yang lalu, ya, mengenai tentang makna idz itu mengarah kepada ataj'alu fiha. An Ibnu Abbas, kata Imam Ad-Dhahak, daripada Imam Ibnu Abbas beliau kutipkan annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Ibnu Abbas, innama qala, bahwasannya hanya saja qala, berkata ya Allah, hadzal qaulu, ini ucapan yang di atas itu, wa idz qala lil malaikati, ucapan Allah mengarah kepada malaikat, mengarah para malaikat. Kata Ibnu Abbas, beliau tafsirkan wa idz qala rabbuka lil malaikati, karena di sana kan makhluk ada yang lain, maka lafaz iz itu, kata Ibnu Abbas, ucapan Allah lil malaikati, arahnya ke malaikat. Alladzina kanu fil ardi, yang mana mereka itu malaikat, kanu adalah mereka itu di bumi, maharibina, tentara. Mereka itu tentara, tentara. Malaikat yang ada di bumi itu tentara, soldier. Beserta siapa? Ma'a iblis. Beserta dengan iblis. Malaikat beserta dengan iblis itu datang di bumi, tentara. Mereka jadi tentara. Mengapa mereka dijadikan tentara? Li'anna Allah Ta'ala, karena bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala lamma manakala askana, menempatkan ia Allah al-jinna, jin, ardo, akan bumi. Ketika Allah menempatkan bumi ini oleh jin-jin semua, para jin-jin. Nah, itu maksudnya. Lamma askanal jinnal ardo, saat ku letakkan bumi ini, dihuni oleh bumi ini para jin-jin semua. Kalau ibaratnya ini, yang patrolinya ini adalah polisinya itu malaikat sama iblis. Tuh, di bumi. Sebelum kita, bumi ini sudah dihuni oleh para jin-jin. Allah yang perintahkan. Ternyata fafsadu fiha, maka menumpahkan, merusak mereka itu di bumi. Siapa? Jin. Fafsadu, maka merusakkanlah mereka itu, para jin. Di mana? Fiha, di dalam bumi. Wasafakud dima'a, mengalirkan mereka itu, mengalirkan mereka itu
menumpahkan mereka itu dima'a, akan darah. Para jin-jin itu mereka menumpahkan darah. Wa qatala ba'dahum ba'dan, wa qatala, dan membunuh sebagian mereka dengan sebagian lain, satu sama lain. Ba'athallahu iblisa, mengutus oleh Allah akan iblis. Nanti kita terangkan. Kita artikan dulu. Ba'athallahu iblisa fi jundin, mengutus oleh Allah Ta'ala akan iblis fi jundin, di dalam pasukannya. Min jundim ila minas sama'i, dalam surah Yasin itu ada. Minal malaikati, iblis beserta dengan para malaikat. Allah utus. Malaikat-malaikat, kamu juga iblis, datang ke bumi. Itu coba lihat tuh. Jin-jin semua itu mereka saling bunuh-bunuh. Faqatalahum iblisa, maka membunuhlah iblis, maka membunuh akan mereka itu, maka membunuhlah mereka itu akan iblis. Terbunuh, diperangin maksudnya. Maka memerangi akan mereka itu oleh iblis, diperangin. Ya. Bi askurihi, dengan pasukan iblis. Jadi iblis ini punya pasukan, Pak. Hatta akhrajuhum minal ardi, sehingga keluarlah mereka itu. Hatta akhrajuhum, sehingga keluarlah mereka itu minal ardi, daripada bumi. Keluar. Wa alhaquhum, dan mengejar akan mereka itu, para pasukan-pasukan iblis, mengejar mereka itu para pasukan-pasukan iblis, bijazairi bahri, di pulau-pulau laut. Pulau-pulau laut. Jin ini lari, kemudian dikejar oleh iblis dan pasukan, lari kemana? Ke pulau-pulau laut. Wa haula'i, dan iblis dan pasukannya ini, khazanil janani, bendahara surga. Anzalahumallahu minas sama'i, menurunkan akan mereka itu oleh Allah, minas sama'i, daripada langit. Allah utus malaikat, Allah utus iblis, pasukan dari langit turun ke bumi untuk menumpas penduduk-penduduk di bumi. Siapa itu? Jin. Tujuannya apa? Litordil jinni, untuk mengusir jin. Ilal jazairi, sampai ke pulau-pulau. Diusir mereka ke pulau-pulau. Wal jibali, dan ke gunung-gunung. Diusir. Sana. Tak ada lagi tempat kalian di sini. Pinggir sana. Nah, gitu. Datang iblis. Wasakanu ardo, dan menempatkanlah mereka itu akan bumi. Siapa yang menempat? Iblis dan pasukan-pasukannya. Setelah jin diusirnya, maka iblis dan pasukannya menempatkan di bumi. Wasakanu ardo, dan menempatkanlah mereka itu akan bumi. Terus lanjut. Fakhaffafallahu, maka memberikan keringanan oleh Allah kepada siapa? Anhumul ibadata, daripada mereka itu iblis dan pasukannya akan ibadah. Allah beri keringanan. Wa kana iblis, dan adalah iblis itu ya'budullah, beribadah kepada Allah.
Wa kana ya iblis, wa kana iblis, dan beribadahlah iblis, ya'budullah, beribadah kepada Allah, taratan fil ardi, sekali di bumi, wa taratan fis sama'i, sekali di langit, wa taratan fil jannati, dan sekali surga. Enak dia ni. Bebas dari mana masuk, bebas pisah. Sini masuk, sana masuk, sini masuk. Nanti kita lihat. Diringankan oleh Allah, bisa ibadah. Malaikat-malaikat lain tak bisa. Kalau dia di langit pertama ibadah, jangan turun ke bumi. Langit kedua. Tapi iblis ini diberi keringanan oleh Allah. Terus, udah diberikan dia keringanan, udah dia ibaratnya disayanglah gitu. Fadakhalahul ujubah, masuk rasa sombongnya. Masuklah akan dia iblis itu rasa ujub, bangga iblis. Wa qala fi nafsi, berkata dia di dirinya, maksudnya terlintas dalam hati, dipikirnya Allah tak tahu. Belum terlintas di dalam hati makhluk aja Allah tahu. Wa qala fi nafsihi, dan berkata iblis itu di dalam dirinya, ma a'tani Allahu. Enggak ada ini. Bahasa kita ni, tiada yang memberikan akan daku oleh Allah hadzal malaku. Ini kepunyaan. Milik ini milikku. Yang lain tak ada diberikan, cuman aku. Ini masih terlintas, belum mengucap dia. Ma a'tani Allah, tiadalah memberikan akan daku oleh Allah ini milik. Mengapa? Illa, kecuali ini, sesungguhnya aku akramu, aku lebih mulia. Ila akramul malaikata alaihi, sesungguhnya aku lebih mulia daripada malaikat-malaikat atasnya itu, atas daripada milik ini. Kira-kira bisa ya? Sudah bisa ada bersambung ya? Nah, jadi kita ceritakan dulu. Yang tadi terjemahannya, Arabnya, terjemahannya riwayat daripada Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak mengutip daripada Ibnu Abbas. Biar enak lagi masuk kemari. Bismillah. Ya, Imam Dhahhak, seorang ulama tafsir, Ad-Dhahhak, saya tulis ya, Ad-Dhahhak, beliau mengutip perkataan daripada tafsir Ibnu Abbas, mengutip perkataan Ibnu Abbas, ngambil perkataan Ibnu Abbas, seorang ulama tafsir, sahabat Nabi, dan daripada gunakan Nabi, Ibnu Abbas, anak paman Nabi. Ya? Maka dikatakan bahwasannya dalam ayat yang tadi, wa idz qala rabbuka lil malaikati, itu perkataannya itu mengarahkannya kepada malaikat. Mengarahkannya itu adalah daripada para malaikat-malaikat dan pasukannya dan beserta iblis. Ayat yang itu tadi. Beliau berkata bahwasannya wa idz qala rabbuka lil malaikati, ini ayat ini mengarahkannya yaitu kepada para malaikat. Ada malaikat beserta iblis, serta daripada iblis. Sudah? Nah, saat itu Allah berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya para malaikat beserta iblis ini datang. Dan iblis ini sebelumnya bukan ini namanya. Ini bukan ini namanya, iblis. Ya, iblis ini bukan nama dia. Malaikat serta iblis. Iblis ini dia nama aslinya adalah Azazil.
makhluk yang taat, makhluk yang taat, sampai taatnya ini sampai 100 sekali sujud aja itu ibadah 120.000 tahun. Dia ini bendahara surga. Sampai-sampai para malaikat ini kagum kepada Azazil. Ya. Azazil ini disebut juga Sayyidul Malaikat. Sayyidul Malaikat. Penghulu segala para malaikat-malaikat itu Azazil. Sebelum namanya iblis itu namanya Azazil. Dah. Kemudian Allah perintahkan saat mengatakan kepada para malaikat-malaikat termasuk iblis, Azazil di sini. Sekarang kamu turun, itu bumi sudah dibuat kerusakan. Siapa? Aku suruh perintahkan kepada jin, tapi dia menumpah darah, saling membunuh satu sama lain. Nah, sekarang kuutus kalian semua, iblis, kamu yang pimpin. Karena iblis ini orang yang taat, ahli ibadah. Dia ahli ibadah ini, iblis ini. Maka oleh karena itu iblis ini karena dia ahli ibadah, maka diperintahkan oleh Allah, taatlah. Alim ia juga. Ya. Tidak ada larangan Allah yaitu dia kerjakan, tidak pernah. Apa saja ibadahnya dikerjakan, sampai malaikat aja kagum. Malaikat saja itu kagum. Dan dia menjadi pemimpin daripada segala para malaikat-malaikat itu semua. Jadi pemimpin. Ini Azazil. Kita cerita Azazil dulu. Nanti baru kenapa dia jadi iblis. Kemudian didatangkanlah daripada bumi ini. Rupanya bumi ini diisi oleh jin. Diisi oleh para jin. Mereka ini saling membunuh satu sama lain. Mereka ini satu sama lain membunuh, menumpahkan darah. Nah, iblis Azazil yang diperintahkan sebagai pemimpin untuk daripada menumpas mereka ini jin, maka para jin ini berlarian semua. Ada yang ke pulau, ada yang ke hutan, ada yang ke gunung. Makanya banyak orang kemasukan di hutan-hutan, ke gunung. Ngadulah iblis, ya Allah, sudah habis semua. Itu jin-jin semua itu sudah pada lari semua ke pulau, ke hutan mana. Sudah biarin aja, enggak apa-apa. Itu nanti akan menjadi cikal bakal nanti para jin-jin ke depan. Nanti mereka itu ke depan nanti ada. Yang jelas mereka jangan di sini. Pinggiran sana. Ke hutan-hutan ke mana? Tinggal di batu, tinggal di pohon, tinggal di mana? Pokoknya jangan di sini. Aku akan ciptakan ada makhluk lagi. Ini iblis yang makhluk ini malaikat dan iblis belum tahu. Masih lafaz iz wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi belum. Ini masih kalimat itu dulu. Nah, para jin ini habis ditumpaskan semua orang ini, maka oleh karena itu iblis tinggal di bumi. Singkat, tinggal di bumi. Beserta pasukan-pasukannya semua, tinggallah mereka itu di bumi. Iblis tinggal di bumi. Lantas timbul rasa ujubnya. Tapi tidak disebutkan ujubnya nih. Enggak ada satupun yang berikan kemuliaan ini. Kami yang tinggal di bumi ini. Tapi dia enggak ada ucap, cuman terlintasnya saja. Ya, terlintasnya saja. Maka di sini apa Allah tidak tahu? Allah tahu. Dari situ dia sudah nampak, cuman enggak begitu diapakan kali. Nanti ayat yang selanjutnya ayat 34. Di situ baru. Nah, iblis Azazil adalah makhluk yang taat. Dia mempunyai nama. Di setiap namanya ini, yaitu di langit-langit, di langit-langit ya, tingkatan langit. Satu langit pertama namanya Abid. Langit yang kedua itu namanya Raqi'.
ahli ruku. Langit yang ketiga itu namanya sajid, orang yang ahli sujud. Langit yang keempat itu namanya adalah khasyi', orang yang khusyuk. Langit yang kelima itu namanya qanit, orang yang taat. Langit yang keenam namanya mujtahid, mujahid. Langit yang ketujuh namanya yaitu daripada zahid. Langit kemudian namanya di lauhul mahfuz, di lauhul mahfuz, mahfuz namanya yaitu al-mal'un, al-mal'un, ka al-mal'un al-kafir. Malaikat-malaikat semua kagum karena taat, tapi satu yang bisa melihat di lauhul mahfuz. Siapa ini? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil langsung takut, tercengang. Loh, makhluk yang ini Azazil yang taat begini. Akhirnya malaikat itu jadi takut semua. Yang taat saja bisa jadi durhaka rupanya. Di sini dia taat, ternyata di lauhul mahfuz itu namanya yaitu berubah al-mal'un al-kafir. Itu namanya. Karena malaikat Israfil yang tahu. Makanya Allah katakan nanti. Nah, ini semua ini daripada yaitu nama-nama abid. Nama abid, nama raqi, nama sajid, nama khasyid, nama qanit dan mujahid dan zahid. Iblis. Azazil namanya tingkat 7, di langit-langit 7 itu dia mempunyai daripada nama. Mengapa daripada Azazil ini ibadahnya luar biasa? Ibadah kepada Allah di langit itu sekali sujud itu sama artinya itu daripada yaitu 120 tahun. Beda. Tapi ketika dia durhaka perintah sama Allah, habis semua. Maka berubah namanya menjadi iblis. Berubah namanya jadi iblis. Di sini disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ya, jangan pula nanti dilihat dari jin. Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 50. Dia adalah yaitu daripada bagian daripada jin. Iblis ini wa kana minal jin, dan adalah iblis ini bagian daripada jin. Nah, kemudian terbirit-biritlah daripada mereka ini dikejar-kejar-kejar, maka iblis, ternyata iblis sudah terlintas hatinya yaitu daripada untuk menduduk. Nah, saat itulah baru ayat Allah, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Bahasa iblis ini dia berdiri. Kami yang berperang, kami yang mau memusnahkan para jin. Ada makhluk pula lain yang lain. Kalau bahasa lain, ya Allah, tak usah yang lain lah. Cukup kami-kami aja yang tinggal di bumi ini. Ini dia. Tak mau protes dia. Tak mau protes. Maka protes ayatnya berikutnya. Ataj'alu fiha may yufsiru fiha wa yasfikud dima. Untuk apa lagi dibangun dari bumi? Dimasukkan lagi, ya Allah. Bahasa protesnya itu. Nanti mereka menumpahkan darah aja. Jadi oleh karena itu dari cerita Imam Ad-Dhahhak, Ibnu Abbas, bahwasannya yaitu iblis dan pasukan-pasukannya daripada malaikat, mereka itu akan mengusir para jin-jin di bumi, dan mereka ini adalah yaitu pasukan-pasukan yang diutus oleh Allah. Tetapi kesombongan iblis itu akan nampak jelas di ayat yang ke-34. Apa kesombongannya? Ini masih terlintas dalam hati. Tapi nanti yang ayat yang ke-34, maka dia membangkang atas perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Habis amalannya. Jadi kalau ada orang ahli ibadah di dunia ini, kalau ada orang yang alim, yang taat, iblis lebih taat lagi. Iblis lebih alim lagi. Bisa habis amalannya karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah taala. Mungkin ini dulu riwayat Imam Ad-Dhahhak. Nanti kelanjutannya kenapa dia itu membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
yaitu iblis. Ingat ya, iblis bukan namanya. Iblis adalah putus dari rahmat Allah. Itu makna iblis. Arti iblis putus dari rahmat Allah. Ya, itu makna iblis. Putus asa. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali daripada pengajian ini pada malam Ahad yang ke depan. Ambil wawasan kita, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.